Halo semua, selamat datang di Atlas Studio Channel. Kali ini saya mau presentasikan sebuah desain bangunan di atas lahan 5 kali 15 meter persegi dengan budget yang lumayan miring ini. Kisaran 280 sampai 350 juta saja. 2 lantai dengan kamar 3. Baiklah, saya akan mulai presentasi ruangan peruangannya. Ini yang pertama, pintu masuk. Saya harus pintu masuk ruang tamu sini. Ini pintu karena lebar 5 depan ini semeter setengah, kira-kira semeter setengah musola, berarti ruang tamu ini ukurannya itu kira-kira 3,5 meter persegi. Ada musola juga di sini, ada musola. Terus setelah ruang tamu di sini ada perbedaan elevasi. Perbedaan elevasi itu maksudnya perbedaan tinggi lantai. Ini dari ruang tamu ke ruang keluarga ini naik lantainya 10 cm. Dan di bagian ruang keluarga ini pun ada taman. Jadi di saat kumpul keluarga tinggal kita buka. Ini sebenarnya nanti di sini ada pintu sliding, tinggal kita buka pintu slidingnya. Bisa memperbaiki sirkulasi udara gitu. Setelah itu ada ruang dapur dan ruang makan sini. Jadi ini bisa dibilang sejajar lurus ruang tamu, ruang keluarga, dan ruang makan. Kamar mandi umumnya saya taruh di belakang. Pintunya terpisah, nggak masuk dalam ruangan. Dan di sini ada teras dan ada halaman belakang. Jadi bisa juga untuk jemur baju dan lain-lain juga bisa di sini. Tangganya di sini, tangganya naiknya. Jadi kalau misalkan kita lihat ini, masuk dari sini terus naik ke tangga dari belakang ke arah depan ke lantai 2. Ini lantai 2-nya. Tangga di sini seperti koridor, ruangan kosong koridor. Di sini juga koridor ini juga bisa dipakai untuk tempat tempat baca mungkin, tempat untuk main anak-anak juga bisa. Di sini void. Nanti di sini itu ada pembatas kaca. Di sini void ini jadi gini, dari lantai 1 ke lantai 2 itu ada los ke atas, tidak beratap dan kehujanan juga. Ini kamar tidur utama ada di depan, bagian depan. Ini bedanya di sini. Jadi di sini itu estimasi perkiraannya memakai pintu sliding. Depannya itu ada pot tanaman, sama depannya ada pot tanaman depan kamar utamanya, maksudnya supaya biar fresh gitu udaranya. Itu alternatif, sebenarnya itu juga alternatif untuk untuk AC alami gitu. Nah, di kamar utama juga ini ada kamar mandi dalamnya di sini, di kamar utamanya, dan 2 kamar anak ini. Bagian belakang ada 2 kamar anak di sini. Ini ada cor-coran tapi tidak ada nama ruangannya. Di sini rencananya itu dipakai untuk water tower. Water tower itu maksudnya tandon air gitu. Nah, ini void. Jadi koneksinya ke bawah ini. Jadi di bagian taman belakang itu juga sama terbuka juga, los ke atas juga. Itu. Dan untuk masalah rencana anggaran biayanya itu, tadi saya sudah memperkirakan sekitar 280 sampai 350 juta dengan finishing white bridge itu bisa dibilang bata putih itu nanti saya tampilkan gambarnya. Bata putih itu istilah kata, jadi finishingnya itu tidak diplester, tidak diaci, cukup dibersihkan batanya dari debunya, terus dikasih finishing catnya itu kalau bisa tuh, kalau menurut saya tuh kalau yang bagus itu yang water yang sejenis no drop dan lain-lain, itu yang waterproof itu. Oke, ini bagian denah ruangan versi AutoCAD-nya. Selanjutnya saya mau buka yang versi SketchUp-nya untuk menampilkan tampak bangunan dan sedikit saya jelaskan interior ruangannya juga.
Ini tampak bangunannya seperti ini kurang lebihnya. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini. Jadi ada gerbang masuk. Ini apa nih, ada kurangnya juga di sini di bagian carportnya ini. Jadi mobil kayaknya agak sedikit susah, paling mobil kecil bisa masuk. Kalau sekelas mobil Innova dan lain-lain kayaknya nggak bisa masuk. Itu bokong mobilnya nongol di sini di trotoar nih. Ini tampak bangunannya seperti ini. Tampak bangunannya dibuat sesimpel mungkin, dibuat seminimalis mungkin, karena untuk faktor biaya juga. Kalau misalkan saya bikin model-model klasik-klasik itu yang jelasnya biayanya udah beda jauh daripada minimalis, makanya saya cenderung lebih suka bangunan minimalis. Kita mulai ekspor ke dalamnya. Ini masih kosongan karena nanti mau saya ekspor ke Lumion, nanti bisa dilihat nanti hasil animasi interiornya juga di renderannya nanti di akhir videonya. Di situ ada penataan ruangan sedikit-sedikit. Nah, ini yang maksud saya yang white brick itu finishing seperti ini. Jadi tetap bata biasa menonjol, cuma kita tutup finishing cat. Jadi kita bisa mengurangi biaya dari plesteran dan acian, lumayan tuh. Tinggal kalimat persegiannya aja. Ini posisinya terus penataannya kurang lebih seperti ini. Jadi nah, ini yang saya maksud tadi pintu sliding itu ini. Jadi kalau misalkan nanti kan sini rencananya di sini bagian ini ada kursinya. Ini bisa dibuka, jadi bisa udara segar tuh bisa masuk dalam rumah juga. Nah, ini bagian musola tuh di sini. Bagian musola. Di sini bagian musola di sini. Kalau masalah kiblat nanti bisa menyelesaikan bangunannya mungkin ya. Nanti misalkan kiblatnya, ini kan kiblatnya mengarah ke arah ke arah depan bangunan. Perkiraannya seperti ini. Kalau misalkan nanti kiblatnya misalkan arah ke belakang bangunan, nanti tinggal bisa kita bisa dirubah bagian tembok ini supaya lebih tertutup lah, supaya lebih khusyuk juga ibadahnya juga. Nah, ini posisi furniture TV ini ada di bawah tangga. Tangga ini kebetulan tangga custom, bukan tangga cor, ini tangga custom. Jadi dimana ada kerangka baja dan lantainya papan. Dan penguatannya tambah lagi, ini besi behel 10 bukan cash ya. Kalau 10 cash mahal, 10 yang abal-abal lah gitu. Yang diukur taunya 8 mili tapi tulisannya 10. Nah, ini pintu kamar mandi tadi di belakang tadi, pintu kamar mandinya. Ini dapurnya, bagian dapurnya juga ada di sini. Sorry. Ini bagian dapurnya di sini, sedikit ada penataan furniture sedikit di sini. Dapurnya. Ini tangga ke atas, dan saya merekomendasikan rumah ini bisa dibilang untuk rumah keluarga kecil yang gimana ya, yang sederhana, yang punya budget sedikit tapi pengen punya bangun rumah. Saya merekomendasikan bangunan ini untuk teman-teman semua. Ini tangga ke atas ini. Nah, ini kita nggak pakai railing. Biasanya kan kalau misalkan railing itu bisa dibilang pagar void itu. Kita bikin ini aja, bikin kayak kayak partisi tapi kita susun gitu. Ini terdiri dari, bisa dibilang ini besi putih yang cat warna putih ini hollow, dan ini pakai papan bisa multi pack juga bisa. Nah, ini saya maksud tadi ini kaca, jadi kita bisa dapat pencahayaan dari luar bangunan dengan masuk ke dalam ruangan. Ini pintu kamar utama tadi. Nah, ini dua pintu kamar anak. Ada pintu kamar anaknya tadi. Nah, ini kita lihat kamar utamanya. Kamar utama kurang lebih seperti ini. Ini masih kosongan. Ini pintu kamar mandi tadi. Ini yang pot tanaman tadi itu, jadi kita bisa ibu-ibu atau ibu-ibu sekalian, si penguasa rumah bisa nanam tanaman bunga di sini di dekat kamarnya sendiri. Oke, kita bedah lantainya. Kita bedah dari lantai 1 dulu. Jadi penampang tanahnya seperti ini, teman-teman.
pengendaliannya seperti ini. Jadi posisi ini ruang tamu tadi, ini ruang keluarga, dan ini dapur dan ruang makannya. Ini halaman belakang bisa untuk jemuran juga di sini, dan kamar mandinya di ini, kamar mandinya di bagian sini. Ini pintu masuk kamar mandinya di sini. Cukup simple, tidak besar biaya, yang pastinya elegan, dan mudah-mudahan bisa bikin betah yang punya rumah juga. Nah, ini lantai 2-nya, kita bedah lantai 2-nya. Jadi memperjelas aja. Jadi ini los, ini bolong, air hujan bisa masuk, dan ini juga area resapan air juga di sini. Dan di belakang juga. Nah, ini posisi yang saya bilang tadi itu, ini untuk water tandon, water tower itu di sini. Untuk supply air bersih. Ini penampang tangganya. Kita lihat dari sisi samping. Kita dari potongan samping. Kita ke dalam lagi. Bentar. Ini. Jadi seperti ini tampang sampingnya. Pertanyaannya apa ini misalkan tangga ini kejedut? Ini enggak, ini aman. Ini enggak kejeduk. Tinggi perkiraan 1,85 m. Sangat aman lah. Jadi nggak bakal, kepala kita nggak bakal kebentur ketika naik tangga. Ini sudah terukur semua. Yang finishingnya itu ya seperti inilah, apa adanya. Jadi banyak benar pengurangan material. Kayak semen pasir kan biasanya kalau diplester kan udah lumayan tuh, dalam 1 meter persegi aja bisa 50.000 untuk plesteran. Ditambah lagi acian, misalkan ambil 25.000, 75.000, tinggal kali aja per meter persegi, tinggal kali luasannya aja udah. Jadi lumayan sangat memotong biaya lah. Oke, cukup sekian. Jangan lupa di like dan subscribe channelnya. Untuk animasinya nanti teman-teman bisa menikmatinya di akhir video. Bagi teman-teman semua yang mau request, silakan komentar di kolom komentarnya ukuran tanahnya, spesifikasi kebutuhan ruangannya juga. Nanti saya coba buatkan seperti desain ini, seperti request sebelumnya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.